Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan lihat Yohanes bab 20 ayat 1 hingga ke 9 dengan tajuk ini. Kenapa kebangkitan Yesus penting? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahawa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, ada seorang yang bernama Louis Cable. Dia seorang pengkritik agama dari Freedom from Religion Foundation. Dia tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia berkata begini, selepas kematiannya disalib, dia, yaitu Yesus, telah dibangkitkan semula, menunjukkan bahawa kehidupan selepas kematian adalah mungkin jika dakwaan-dakwaan tentang perkara luar biasa ini benar. Yesus adalah individu paling penting yang pernah hidup. Tetapi jika dakwaan-dakwaan ini palsu, agama Kristen merupakan penipuan terbesar yang pernah wujud. Mari kita lihat soalan edisi ini ya. Ayat 9 mengatakan kitab suci yang mengatakan bahawa ia harus bangkit. Kenapa kebangkitan Yesus penting? Mari kita lihat sekarang. Yang pertamanya, kebangkitan Yesus penting sebab ia mengesahkan kesahihan Alkitab. Alkitab telah mencatat bagi kita, mencatat bagi kita banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus di Perjanjian Lama. Nah, mengikut anggaran, ada sekurang-kurangnya 300 nubuatan tentang Yesus. Wow, saudara, itu adalah suatu jumlah yang banyak ya, banyak berbicara tentang satu orang. Dan dalam 300 nubuatan ini kira-kira 33 daripada jumlah nubuatan tersebut berkaitan dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara, 33 nubuatan. Dan yang ditunjukkan di sini dalam slide ini hanyalah sebahagiannya sahaja. Jika Yesus tidak bangkit, maka semua nubuatan-nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus adalah palsu. Dan Alkitab adalah palsu. Tapi kita tahu Yesus telah bangkit dan ini mengesahkan kesahihan Alkitab dan juga kedaulatan kuasa Tuhan. Sebab kebangkitan Yesus membuktikan Tuhan Allah berkuasa. Berkuasa dan Allah berkuasa menggenapi segala yang telah ia rencanakan. Itulah kedaulatan
kuasa Tuhan. Dan yang ketiganya, kebangkitan Yesus membuktikan ketuhanan Yesus. Membuktikan ketuhanan Yesus. Ya, saudara, bagaimana kebangkitan Yesus dapat membuktikan ketuhanan Yesus? Saudara, Yesus bukan sekadar bangkit. Sebab selepas kebangkitannya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kedudukannya di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan kesetaraan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Ya, perkataan setara itu sangat penting. Sekiranya setara dengan Allah Bapa, Yesus juga adalah ilahi. Yesus memiliki sifat yang sama dengan Allah Bapa. Dalam Roma bab 1 ayat 4 berkata, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kedudukan sebelah kanan Allah Bapa juga adalah kedudukan yang paling paling tinggi dari segala-galanya. Nah, perhatikan apa yang dicatat dalam Efesus 1 ayat 20-21 ini. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Wow, luar biasa. Dan kedudukan yang tertinggi ini, dan karena kedudukan yang tertinggi ini, saudara, Yesus juga sangat berkuasa sehingga Alkitab dapat berkata, semua musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dalam Ibrani 1:3. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Haleluya. Saudara, sekiranya Yesus sangat berkuasa, kita yang disatukan dengan Tuhan Yesus juga sekarang dapat hidup dalam kemenangan. Haleluya. Kemenangan dalam Yesus. Ada kemenangan dalam kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa iblis dan maut. Dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 24 berkata begini, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi saudara, apabila kita disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya, kita juga boleh memiliki kemenangan. Haleluya. Kita tidak perlu lagi di bawah perhambaan dosa. Kita tidak perlu lagi takut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Ya, Alkitab mengatakan kita boleh hidup sebagai pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi saudara, kebangkitan itu sangat penting sebab merupakan dasar kepercayaan kita. Jika Yesus tidak bangkit, bayangkan apa yang akan terjadi kalau tidak bangkit. Maka sia-sialah semua kepercayaan kita, sia-sialah semua pelayanan kita, sia-sialah penyembahan kita. Karena Tuhan kita, Tuhan yang mati dan tidak bangkit, jadi kita menyembah Tuhan yang mati kalau tidak bangkit. Dan kita akan menjadi pendusta yang paling besar karena mempercayai dan memberitakan sesuatu yang tidak benar. Seperti kata dalam 1 Korintus 15 ayat 14 dan 15 ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Wow. Tapi puji Tuhan, kita tahu Yesus telah bangkit. Amin. Dan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus telah menyempurnakan keselamatan kita. Haleluya. Dan karena itu saudara, kita dapat memiliki suatu dasar harapan yang sangat kuat, kukuh, dan terjamin. Kebangkitan Yesus memberikan kita suatu dasar harapan yang kuat. Yesus telah memberitahu dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26 ini, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," ya saudara, hanya dengan percaya, "ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya, sekali lagi, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan kau akan hal ini? 3 kali disebut dalam petikan ini, percaya. Hanya dengan percaya. Haleluya. Karena adanya kebangkitan hidup kepada hidup yang kekal, kita tidak perlu takut lagi menghadapi maut atau ketidaktentuan hidup. Malah kematian akan menjadi suatu permulaan yang lebih baik karena akan dapat bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti Paulus ada berkata, hidup adalah untuk Kristus. Mati itu berarti untung. Wow. Haleluya. Oleh kerana adanya kebangkitan Yesus, kita pun akan mendapat kehidupan baru. New life. Nah, menurut ayat yang pertama, Yesus dibangkitkan pada hari pertama. Ini yang dicatat di sini. Yesus dibangkit pada hari pertama. Nah, ia tidak mengatakan Yesus bangkit pada hari ketiga, tetapi pada hari pertama. Nah, mungkin untuk menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus membawa kepada sesuatu yang baru. Yang pasti, orang percaya yang disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya akan dapat menjalani hidup yang baru. Amin. Manusia lama dikuburkan dan dibangkitkan sebagai manusia ciptaan baru. Dalam Roma 6 ayat 4 berkata ini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. New life. Ya saudara, kalau Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian, Yesus adalah individu paling penting yang pernah hidup. Maka saudara, kita harus percaya dan menerima segala yang telah dinubuatkan, yang telah digenapi, dan yang telah dicatat tentang Yesus dalam Alkitab. Amin. Bermaksud, keselamatan kepada hidup kekal itu adalah benar dan kita boleh menerimanya. Haleluya. Dan saudara, bagi kita yang sudah percaya Yesus, janganlah hanya sekadar jadi Kristen yang biasa-biasa, ya. Tetapi jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh, yang hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus, yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji dan menyembah Engkau, Allah Bapa yang teragung dan termulia, tertinggi dan terhormat. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Yesus telah bangkit. Haleluya. Terima kasih Bapa. Karena Yesus telah bangkit, kami ada harapan. Kami ada keselamatan. Kami ada hidup. Hidup yang baru. Karena Yesus hidup, kami dapat hidup. Kami dapat menghadapi hari-hari esok dengan lebih beriman dan penuh keyakinan.
Kami dapat hidup dalam kemenangan karena Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa maut, iblis, dan setan. Semua musuh-musuh berada di bawah tumpuan kaki Yesus. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Terima kasih Bapa. Karena kuasa kebangkitan Yesus yang nyata, dan karena kuasa kebangkitan itu sekarang ada dalam hidup kami, kami tidak akan menjadi sama lagi. Ya Bapak, kami berdoa untuk yang lemah dan yang sakit. Kiranya kebenaran-Mu dan kuasa kebangkitan Yesus akan memberi kekuatan dan penyembuhan, menghidupkan harapan kami, membangkitkan semangat kami, menyalakan roh kami untuk terus bersinar terang, membangkitkan iman kami untuk lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.